Oke, mari kita bedah sama-sama nih. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang luar biasa besar. Kebijakan 1.000 triliun rupiah. Kita bakal ngelihat langsung gimana realitas antara niat pemerintah versus eksekusinya di lapangan. Bayangin aja, kita lagi ngomongin pergeseran uang senilai 65 miliar dolar dalam ekonomi ekspor Indonesia. Angka yang benar-benar fantastis kan? Niatnya emang buat merombak total cara negara ini ngelola ekspor komoditas paling berharganya. Tapi di balik angka raksasa dan tujuan yang mulia ini, ada sebuah realitas operasional yang, ya, bergulir dengan sangat cepat dan bikin deg-degan. Coba deh bayangin angka ini, 18%. Ini bukan sekedar angka statistik biasa. Angka ini adalah cerminan dari jatuhnya harga CPO atau minyak kelapa sawit mentah secara mendadak dan tajam banget. Dan tahu nggak, itu terjadi cuma dalam waktu 2 hari kerja sejak pemerintah ngumumin kebijakan ekspor baru ini. Reaksi pasar yang instan ini otomatis bikin banyak pelaku industri panik dan bertanya-tanya. Dan disinilah pembahasan kita jadi makin menarik. Sumber informasi kita hari ini bukan pengamat politik, melainkan orang dalam, seorang pelaku usaha sawit yang beneran ada di lapangan. Dia ini sebenarnya sangat mendukung tujuan pemerintah buat nyetop praktek under invoicing, niatnya udah pas banget. Tapi seperti yang dia bilang, pas dia mulai ngulik lebih jauh dari sekedar judul berita, proses eksekusi dari kebijakan inilah yang justru bikin dia ngerasa sangat gelisah. Nah, biar lebih gampang paham, kita bakal bedah isu senilai 1.100 triliun ini jadi 6 cek realita. Kebijakan 1.000 triliun, garis waktu 48 jam yang terburu-buru, fondasi hukum yang hilang, kesenjangan finansial masif, tata kelola dan CO, dan terakhir, dampak di dunia nyata. Yuk, kita mulai. Poin krusialnya ada di sini. Bagian 1, kebijakan 1.000 triliun rupiah. Jadi, target utama kebijakan ini tuh jelas banget. Mastiin nggak ada lagi kebocoran harga lewat under invoicing dan pastinya ngamanin devisa negara. Cakupannya, kebijakan ini ngasih kendali penuh atas ekspor CPO, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy kepada satu entitas aja. Nilainya nggak main-main, nyentuh 65 miliar dolar atau sekitar 1.100 triliun rupiah setiap tahunnya. Ini gila sih skalanya, karena kebijakan ini langsung berdampak ke ribuan perusahaan, kontrak internasional, sampai ke jutaan petani di seluruh Indonesia. Dengan skala sebesar itu, pastinya kita jadi mikir kan, sebenarnya seberapa matang sih persiapan yang dilakuin buat bikin kebijakan senilai ribuan triliun ini? Mari kita cek temuan dari sumber kita soal garis waktunya. Masuk ke bagian 2, garis waktu 48 jam yang terburu-buru. Siap-siap dengar yang satu ini? Mari kita telusuri urutan waktunya. Berdasarkan dokumen resmi, badan pelaksananya yaitu PT DSI baru aja dibentuk tanggal 18-19 Mei. Terus, kebijakannya langsung diumumin ke publik tanggal 20 Mei. Berarti badan pelaksana ini baru dibikin murni 48 jam sebelum pengumuman. Dan yang bikin makin senam jantung, tenggat waktu implementasi penuh buat ekspor CPO itu dipatok tanggal 1 Juni. Nah, ada hal yang cukup janggal di sini. Sumber kita nyorotin gimana implementasi buat batu bara malah diundur sampai Januari tahun depannya, alias beda 7 bulan. Padahal, rantai pasok logistik batu bara itu jauh lebih simpel loh dibandingkan CPO. Makanya, maksa CPO ngejar tenggat 1 Juni ini jelas jadi tanda bahaya operasional yang serius banget. Jadi, kalau waktu persiapannya sesempit itu, wajar banget kalau kita nanya, emang PT DSI ini secara hukum udah sah dan memenuhi syarat buat ngerjain tugas sebesar ini? Ini ngebawa kita ke bagian 3, fondasi hukum yang hilang. Kita bakal bongkar langsung dokumen publiknya. Sebelum kita bahas status DSI, kita harus paham dulu aturan dasarnya. Berdasarkan undang-undang, syarat mutlak buat jadi sebuah BUMN atau badan usaha milik negara itu simple. Minimal 51% sahamnya harus dimiliki oleh negara. Ini fondasi hukum dasarnya. Dan fakta ini benar-benar ngegambarin situasinya. Kalau kita lihat struktur kepemilikan PT DSI, saham negara lewat BPBUMN ternyata cuma 1%. Sisanya, yang 99%, itu punya PT Danantara Investment Management. Secara hitung-hitungan matematis, ini jelas gagal memenuhi syarat 51% buat jadi BUMN. Makanya nggak heran kalau kita cek ke Kementerian Hukum dan HAM, status PT DSI ini tercatat sebagai swasta nasional tertutup. Ya, secara hukum mereka itu entitas swasta, bukan BUMN. Yang bikin makin pusing, aturan resminya juga belum jelas. Sumber kita nyorotin kalau teks peraturan pemerintah atau PP buat kebijakan ini masih belum bisa diakses publik. Nomor PP yang beredar ternyata ngatur soal devisa hasil ekspor, bukan soal monopoli ini. Jadi bayangin, kontrak internasional bernilai miliaran dolar sekarang dipaksa ngikutin draft yang masih informal, belum ada produk hukum sahnya. Nggak masuk akal kan?
Terus, kalau hukumnya aja masih abu-abu, seberapa kuat sih fondasi finansial entitas baru yang ditugasin megang uang ribuan triliun ini? Siap-siap kaget di bagian 4, kesenjangan finansial masif. Coba deh bandingin dua angka ini. Di satu sisi, entitas ini dikasih tugas ngelola transaksi ekspor senilai 1.100 triliun rupiah. Tapi di sisi lain, tahu nggak berapa modal awalnya? Cuma 24,75 juta rupiah. Ya, kurang dari 25 juta. Jujur aja, dengan modal sekecil itu, gimana caranya mereka bisa nanggung resiko transaksi triliunan rupiah setiap harinya? Dengan celah operasional sebesar itu, kita jadi penasaran, siapa sih yang sebenarnya lagi megang kendali operasi raksasa ini buat beresin semua masalah tadi? Mari kita bahas di bagian 5, tata kelola dan CEO. Secara objektif, pemerintah emang udah nunjuk seorang profesional asing, Luke Thomas Mahoney, sebagai CEO pada tanggal 19 Mei. Alasannya, buat mencegah nepotisme atau kong kali kong. Ini niat yang patut diacungi jempol. Tapi masalahnya, CEO Danantara sendiri ngaku kalau tim direksi dan komisarisnya tuh belum sepenuhnya terbentuk. Padahal tenggat waktu 1 Juni udah di depan mata. Dan semua birokrasi yang belum beres ini ngebawa kita ke bagian 6, dampak di dunia nyata. Sumber kita ngasih analogi yang benar-benar ngena banget. Dia bilang, kalau fondasi hukumnya rapuh, yang bakal retak duluan itu bukan gedung kementeriannya, tapi kepercayaan pasar, kontrak yang lagi jalan, dan yang paling kerasa, penghidupan para petani. Harga CPO yang anjlok 18% tadi itu nyata, dan itu lagi nyakitin orang-orang di lapangan saat ini juga. Pada akhirnya, kebijakan ini emang punya niat yang sangat baik buat Indonesia. Tapi faktanya, ambisi ini berlari jauh lebih kencang dibanding kesiapan operasionalnya sendiri. Jadi, pertanyaan besar buat kita semua, bisakah pemerintah dan Danantara mengejar ketertinggalan eksekusi ini sebelum tenggat waktu tiba? Atau pasar telanjur hancur? Coba kalian pikirin. Terima kasih sudah ngikutin penjelasan hari ini, sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.